Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Azhar, kita ketemu lagi di Ngelights Podcast. Gimana hari ini? Semoga selalu dilancarkan ya dalam ibadah saumnya. Nah, sekarang aku nggak sendiri nih. Kita lagi kedatangan narasumber dari PD Himi Persis Kabupaten Cianjur. Siapa nih? Halo Teh Emi. Hai, halo juga. Salam kenal Putri. Gimana Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Salamnya lancar ya? Ya, alhamdulillah. Selama bulan Ramadan ini kegiatan Teteh apa aja sih? Kegiatan aku sih di sehari-hari biasanya ngajar, terus organisasi juga, terus kadang ya bantu-bantu di rumah lah, bantu-bantu nyiapin buat bukber. Oh gitu ya, lumayan banyak juga ya kegiatannya. Ya cukup lah, lumayan banyak. Jadi di podcast kali ini kita mau bahas apa aja nih Teh? Di podcast hari ini tuh kita usung tema gitu ya. Temanya itu adalah klasifikasi hari di bulan Ramadan. Coba dong Teh sedikit jelasin tentang klasifikasi hari di bulan Ramadan ini. Oke, boleh. Boleh. Mungkin di sini ya saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang menyuruh kita atau mewajibkan kita untuk saum di bulan Ramadan. Kayaknya udah pada udah pada tahu lah gitu ya. Sering dengar kan surat Al-Baqarah ayat 183? Ya. Nah gitu. Tahu nggak bunyinya apa? Ya gitu ya. Ya aku bacain ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini adalah surat atau ayat yang memang menyuruh kita untuk saum di bulan Ramadan. Jadi hukumnya wajib. Ini artinya nih ya aku sebutin. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dalam pembagiannya itu sendiri sebetulnya secara spesifik itu aku pribadi belum mendengar langsung gitu ya, apakah pembagiannya itu berapa fase gitu, tapi ada di beberapa keterangan yang memang menjelaskan tentang fasenya gitu. Itu ada 3 fasenya tuh. Yang pertama fase rahmat ya, gini kawan-kawan. Yang pertama fase rahmat, yang kedua fase maghfirah, yang ketiganya itqum minan nar. Tapi hadis yang keterangan yang menjelaskan tentang ini tuh sebentar. Nah ini, namun menurut keterangan hadis ini tergolong hadis dhaif secara sanadnya dan matannya mungkar. Kenapa? Karena rahmat Allah itu dan ampunannya juga kebebasan dari api neraka itu sudah menjadi satu kesatuan di dalam bulan Ramadan. Nah itu salah satu alasannya kenapa matannya itu munkar. Nah gitu. Terus lebih spesifiknya mah bisa lihat lah ya kawan-kawan Lazers. Nanti bisa lihat di channel YouTube-nya Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA gitu ya. Itulah kalau nggak salah itu ya. Nah itu boleh banget dilihat di situ. Nah terus jadi yang benarnya tuh kayak gimana gitu kan? Yang benarnya tuh adalah ya tadi dalam 1 bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang penuh dengan ampunan, dengan keutamaan dan keberkahan tersendiri gitu di antara bulan-bulan yang lain gitu. Nah, aku mau spill dikit boleh nggak tentang kata Ramadannya itu? Boleh. Boleh ya. Oke. Nah, di bulan Ramadan ini kata Ramadan itu berasal dari kata romdo. Tahu nggak artinya romdo apa? Enggak, gimana dong? Romdo itu artinya panas yang sangat membakar. Nah itu kenapa nih ya?
biasanya setiap bulan Ramadan, tahun lalu kita juga kan ngalamin bulan Ramadan tuh panas banget ya sih. Iya. Ya, cuacanya panas ya. Nah, di sini pada masa Ramadan itu turun keterangan dari Nabi bahwa saat bulan Ramadan itu ada ampunan-ampunan Allah yang akan membakar dosa-dosa kita seperti panas yang membakar semua hal yang ingin ia hanguskan. Nah, perumpamaannya itu seperti itu. Makanya Ramadan ini kenapa identiknya teh selalu panas gitu. Nah, itu salah satunya gitu. Filosofinya seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah tahun sekarang mah kita ada hujan ya. Ada hujan ya. Udah berapa hari berarti kita hujan ya? Seminggu ya? Semingguan tuh. Kita udah mulai ya alhamdulillah ini berkah juga gitu ya dari Allah. Nah, itu tadi ya Ramadan. Gitu. Nah, terus aku juga mau sedikit jelasin gitu ya tentang ini yang apa sih? Pernah dengar gak hadis yang ngebicarain tentang kalau setan itu dibelenggu? Dibelenggu kalau lagi Ramadan. Iya, pernah nggak dengar sih? ya. Nah, itu. Ini aku bacain ya hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannati wa ghallaqat abwaabun nari wa saffadati syayatin. Ya gitulah kurang lebih ya. Kalau misalkan ada salah penyebutan mohon maaf. Nah, artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bila datang bulan Ramadan, Allah bukakan pintu surga dan Allah menutup pintu neraka dan membelenggu semua setan. Nah, itu. Tapi ya kadang-kadang kan kita masih lihat ya banyak tuh warteg-warteg yang penuh ya. Masih juga ada yang body. Nah, gitu. Itu beda cerita lagi ya. Nanti di-spill di materi selanjutnya. Terus gimana cara kita terbiasa buat sahur di bulan Ramadan ini gitu? Tips biar kita terbiasa gitu. Dibiasakan atau membiasakan diri dengan saum sunnah dulu. Misalkan kita boleh dulu coba saum Senin Kamis biar kita nggak kaget tuh pas Ramadan. Saya tiba-tiba langsung 30 hari. Wow. Sekarang kan 29 hari ya. 29 hari sekarang. Gitu. Itu sih tipsnya mungkin ya. Jadi dibiasain dulu saum sunnah lah kayak Senin Kamis. Kalau misalkan punya nazar pengen saum Daud gitu misalkan juga bisa kan? Bisa kan? Ya bisa kan. Gitu. Dulu waktu Temi masih kecil, Temi pernah nggak bolong-bolong puasanya gitu? Iya sih kayaknya pernah deh. Pernah tuh waktu itu tuh tapi ini nggak boleh dicontoh ya. Iya. Ini aku tuh sengaja kayak gini-giniin ya. Gitu-gituin supaya batal gitu. Tapi itu emang waktu umur berapa ya? Kayaknya belum masuk SD sih. Soalnya udah masuk SD tuh udah belajar gak boleh bolong-bolong gitu. Buat belajar seperti itulah gitu. Belajar untuk disiplin buat Ramadan tuh gak boleh ada bolong-bolongnya gitu. Udah dikasih tahu gitu dosanya gimana gitu. Tapi kalau lagi buka tuh makanan favoritnya apa sih? Apa ya makanan favoritnya? Makanan favorit aku sih tumis-tumisan sih, masakan tumisan. Masakan mama, the best. Gitu sih. Kalau Putri sukanya apa biasanya? Kalau aku sukanya yang lebih ke yang pedes-pedes sih. Oh gitu, emang sih ya. Anak muda banget ya, anak muda tuh. Banget. Ya gitulah ya. Ya, Temi tuh tim mana sih? Makan dulu apa sholat dulu? Aku kalau udah denger azan minum dulu, abis minum sholat dulu, udah sholat baru makan. Gitu. Gitu. Bukannya sebelum sholat tuh harus didahuluin makan dulu ya? Soalnya kan katanya takutnya nanti kalau pas lagi sholat terus kita lagi kepikiran ya. Kepikiran gitu. Iya sih, kalau misalkan kayak misalkan ya minum tuh kayak minum air terus teh manis kayak gitu, terus kurma aja kalau lagi ada kurma gitu atau buah-buahan gitu. Nanti setelah itu yang penting perut keisi dulu lah. Nah, setelah itu baru melaksanakan sholat, setelah sholat baru makan gitu. Tapi kadang-kadang fleksibel sih sebenarnya, gimana sikon dan mood sebenarnya gitu. Oh gitu. Yaudah nih, jadi kita balik lagi ke tema ya teman-teman. Jadi gimana teh?
Nah, jadi ya kita balik lagi ke tema. Kalau di sini tuh dalam fase-fase Ramadan ini gitu ya, sebenarnya inti dari pembicaraan ini tuh adalah bagaimana kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin gitu. Karena esensi dan substansinya tuh apa sih gitu untuk kita ibadah di bulan Ramadan ini tuh gitu. Apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu tanyain lagi sama diri kita sendiri gitu. Apa sebenarnya yang mau kita pengen yang kita pengen dari Ramadan tahun ini tuh? Apakah sedekahnya yang sungguh-sungguh di tahun ini, atau ibadah sholatnya yang diperkuat, atau mungkin semuanya gitu. Karena pada akhirnya ketika kita relasikan dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun, itu mengarah kepada kesempatan. La'allakum tattaqun, Allah memberikan kesempatan kita gitu untuk memperbaiki diri supaya kita menjadi orang yang tattaqun, bertakwa gitu. Terus ada juga ya kan di pembahasannya Ustadz Adi Hidayat, kalau misalkan kita ini ada pertanyaan juga gitu ya. Kalau misalkan kita selalu di bulan Ramadan, apakah kita otomatis menjadi orang yang bertakwa? Enggak. Kenapa? Karena enggak. Karena enggak. Kenapa? Ya karena kan kebanyakan orang nih kalau di bulan puasa tuh cuma nahan lapar, nahan haus, itu doang kan kebanyakan. Betul. Nah, itu betul banget. Karena kita juga sebagai manusia itu masih banyak sekali gitu kekurangannya. Nah, di saum Ramadan yang tahun ini kita harus ada upaya gitu ya, mengikhtiarkan gitu apa yang kita pengen di bulan Ramadan ini agar kita menjadi orang yang bertakwa gitu. Karena takwa itu tidak bisa dicapai saat kita saum di bulan Ramadan saja. Betul tadi kata Teh Putri gitu. Jadi ada tahapan-tahapan untuk mencapai ketakwaan itu. Oh ya Temi, Himi di bulan Ramadan ini ada kegiatan apa aja sih? Kegiatan Himi sekarang sih fokus ke kita mau ngadain musda ya. Sebentar lagi kita mau musda, ya kita mau musda, kita mau berpisah. Dadah. Tapi ya kita ada dadah-dadahan dulu ya. Tapi dalam waktu dekat, insya Allah di bulan Ramadan ini kita mau ngadain lentera desa gitu. Yang ini sebenarnya udah jadi unggulan lah gitu, program unggulan Hima-Himi. Alhamdulillah tahun kemarin kita kolaborasi. Iya, kita kolaborasi. Iya, kita kolaborasi kemarin. Itu kolaborasi pertama berarti ya. Aksi Madin waktu itu pernah kita kolaborasi juga. Nah, itu sih Lentera Desa. Oh ya Temi, di Lentera Desa tahun ini ada program yang baru gitu atau enggak, atau sama kayak kemarin? Lensa kali ini cukup berbeda sih. Karena kita tuh rencananya mau ada program Ramadan juga. Nanti deh di-spill-nya ya. Nanti di-spill-nya ya. Biar yang lain penasaran gitu. Gitu sih. Nanti buat kegiatannya aku tunggu informasi selanjutnya ya Teh. Oke, siap. Iya, jangan lupa ya ajak-ajak lagi siap. anak bungsunya. Oke, siap. Adik bungsu ya. Adik bungsu. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas gitu ya pemaparan yang tadi sudah aku sampaikan gitu. Jadi apa sih sebenarnya goal getter yang mau kita ambil gitu ya? Kita mau capai itu apa sebenarnya gitu ya? Kita balik lagi tadi ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 gitu, bahwa dalam bulan Ramadan ini jangan jadi bulan Ramadan yang sia-sia gitu. Kita harus punya tujuan. Kita bikin wishlistnya nih, apa aja nih yang mau dilaksanain. Kita misalkan mau sholat duha setiap hari dalam bulan Ramadan. Kita udah ngelaksanain belum? Checklistin kalau udah gitu. Terus kita mau bikin wishnya, misalkan sholat tahajudnya rajin setiap hari selama 1 bulan Ramadan, checklist gitu. Nah, biar ya gitu, kita itu salah satu wishlist juga kan gitu. Kita
ya kita kembangkan lah itu gitu supaya apa gitu. Putri mah wishlistnya ya nastar. Oh siap. Itu lebaran. Siap. Kan? Tapi nggak apa-apa, itu juga bisa bagian dari, maksudnya. Bisa. Maksudnya gini kan, kita juga kan tidak dipungkiri gitu, kita sebagai makhluk sosial ya kita punya apa ya, punya keinginan tersendiri gitu yang mana harus bisa menjadi manfaat untuk diri dan untuk orang lain gitu. Nah kayak baju lebaran gitu kan, kalau misalkan udah kita kan baju bertambah lagi, otomatis ketika ada yang ditambah harus ada yang keluar kan. Nah kita bisa mendonasikan, misalkan bersedekah, memberikan baju-baju yang memang udah agak apa ya, kecil gitu, misalkan ketika kita kan gitu ya sistemnya, kalau kita beli satu barang keluarkan satu barang gitu Ya. biar seimbang gitu. Gitu, jadi goal getternya itu tadi gitu, goal getternya adalah menjadi orang yang bertakwa gitu. Jadi harus ada targetan, jangan sampai bulan Ramadan ini kita hanya ya menahan lapar, haus, gak ada Aku apa-apanya menahan semuanya, insya Allah. Menahan iman turun. gitu ya. Mudah-mudahan kita terjaga imannya, terus keikhlasannya gitu ya. Karena kan oh ya satu lagi nih, ini tuh sebenarnya di Ramadan yang sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga sama gitu ya. Ada momen dimana Ramadan tuh menjadi Ramadan yang spesial gitu. Kenapa? Ramadan yang spesial ini ada peristiwa yang sangat luar biasa. Allah kasih keutamaan di bulan Ramadan itu, salah satunya adalah turunnya Al-Quran. Betul. Nuzul Quran ya, turunnya Al-Quran. Nah di situ kita bisa ngembangin tuh target-target kita tuh, misalkan duha itu benar-benar kan itu sama Allah dicatatnya juga, sama malaikat dicatatnya juga kan, nggak cuman malamnya aja, tapi dari pagi hingga malam tuh Allah catat gitu. Allah awasi gitu, malaikat tuh turun melihat kondisi kita, apakah putri sedang tidur atau sedang sholat tahajud atau sedang mengamalkan apa gitu kan, sama begitupun scroll TikTok. Iya, atau misalkan Sedang begitu. menonton mukbang. Atau misalnya sedang menonton mukbang atau apa gitu. Dan malaikat lihat kita gitu. Gitu sih malam Lailatul Qadar itu. Dan bahkan kan diabadikan juga dalam surat Al-Qadar dari ayat 1 sampai ayat 5, di mana malam itu menjadi malam yang paling mulia gitu. Malam kemuliaan gitu. Gitu. Hebat banget ya, maksudnya Allah tuh ngasih kita tuh rasa kasih sayang yang penuh banget ke kita gitu. Iya. Ya nggak sih? Allah tuh udah gini ya, kayak misalkan Allah udah ngasih keutamaan di bulan Ramadan berupa malam Lailatul Qadar. Allah ngasih juga kegiatan mewajibkan kita gitu ya. Mewajibkan kita untuk saum di bulan Ramadan. Tapi Allah juga kasih keringanan. Meskipun diwajibkan tapi Allah kasih keringanan gitu. Berupa apa? Kalau yang sakit boleh tidak saum. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Terus kalau yang berperjalanan seperti saya, musafir. Musafir gak sih? Ya boleh gitu ya untuk membatalkan puasanya kalau tidak kuat gitu. Tapi meskipun Allah baik ke kita, kita juga harus tahu diri, ada kodoknya. Iya. Gitu. Oke Temi, closing statement deh langsung dari Temi buat teman-teman Lazar. Oke, aku sekalian nyapa Lazar juga ya. Iya, boleh. Oke. Hai sahabat Lazars, mungkin ini apa ya, sebuah closing statement ini sekaligus memberikan motivasi untuk diri sendiri juga. Perbanyaklah amalan baik yang hanya mengharap ridha Allah untuk bulan Ramadan ini. Lalu panjatkan doa-doa terbaik di malam Lailatul Qadar nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahannya, memberikan kesempatan itu untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Gitu. Oke Lazar, sebelum closing, follow ya akun sosial media Les Persis yang di bawah ini. Ya, oke. Les Persis KL Cianjur punya 5 program utama di berkah Ramadan ini. Yang pertama ada berbagi takjil gratis, dan juga yang kedua ada berbagi air bersih, yang ketiga ada berbagi kado lebaran, yang keempat ada berbagi pangan, yang kelima berbagi Quran, dan satu lagi program yaitu ada
Bulan Dana Palestina. Nah, program yang ke-6 ini itu adalah program penghimpunan dana. Oke Lazer, jangan lupa saksikan Ngeles Podcast setiap pukul 17.30 Di mana? di YouTube Blast Persis Cianjur. Saya Putri Salsa, Dan saya Elmira Amanda. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Yeay.